Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Naili Putri Cahyani dari kelas MJ829 mata kuliah Bisnis Big Data. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman e-book yang berjudul Big Data and Business Analytics. E-books ini membahas bagaimana perkembangan teknologi menghasilkan data dalam jumlah besar, serta bagaimana data tersebut itu dapat diolah menggunakan business analytics untuk menghasilkan informasi, insight, dan mendukung pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, e-book ini terdiri dari 15 chapter dengan penerapan big data pada berbagai bidang seperti marketing, kesehatan, pemerintahan, transportasi, forecasting, and inovasi. Oke, yang pertama ini dari chapter 1 sampai 3 ya yang akan saya bahas pertama. Pada chapter yang pertama, e-book ini membahas bagaimana big data itu mengubah arsitektur enterprise. Ledakan data berasal dari transaksi digital, media sosial, perangkat mobile, sensor, dan berbagai sistem lainnya. Karena itu, organisasi membutuhkan teknologi seperti cloud computing, NoSQL, data streaming, dan infrastruktur yang mampu menangani data dengan volume, velocity, dan variety yang tinggi. Namun, big data bukan hanya masalah teknologi. Organisasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami data sekaligus konteks bisnis. Nah, selanjutnya pada chapter yang kedua, ini fokus berpindah pada penggunaan big data dalam marketing. Data pelanggan dapat digunakan untuk memahami perilaku, melakukan personalisasi, meningkatkan customer value, dan membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat. Namun, pemanfaatan data itu harus disertai trust, transparansi, dan perlindungan terhadap pelanggan. Kemudian, chapter yang ketiga membahas business analytics dan online marketing. Nah, komputer itu dapat mengolah data dalam skala besar menggunakan teknologi seperti MapReduce dan Hadoop. Tetapi, manusia tetap berperan penting dalam memahami konteks dan menentukan sebuah keputusan. Selanjutnya, chapter yang akan saya bahas yaitu chapter 4 sampai dengan 6. Chapter 4 sendiri ini membahas intrinsic value of data. Nilai data itu tidak selalu sama ya, karena bergantung pada konteks, tujuan penggunaan, serta bagaimana data tersebut dikombinasikan dengan data lainnya. Artinya, data baru itu memberikan nilai ketika dapat diubah menjadi insight dan digunakan untuk menghasilkan manfaat bagi organisasi. Selanjutnya, chapter yang kelima ini membahas High Performance Analytics atau HPA. HPA memiliki 3 pilar utama yaitu Grid Computing, In-Database Analytics, dan In-Memory Analytics. Tujuannya adalah mempercepat pemrosesan data, sehingga organisasi dapat menghasilkan insight dan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Sementara itu, chapter 6 menghubungkan big data dengan knowledge management, intellectual capital, and competitive intelligence. Big data dapat membantu organisasi memahami pesaing dan menemukan peluang. Tetapi di sisi lain, organisasi juga harus melindungi pengetahuan dan informasi strategis agar tidak menjadi sumber risiko. Nah, chapter selanjutnya kita akan bahas chapter 7 sampai dengan 9. Pada chapter 7 sendiri ini big data diterapkan dalam bidang kesehatan melalui electronic health records atau EHR. Data kesehatan dapat dianalisis untuk mendeteksi pola dan prediksi risiko pasien, termasuk kasus severe sepsis. Hal ini menunjukkan bahwa predictive analytics dapat membantu tenaga kesehatan mengambil tindakan lebih awal. Selanjutnya, chapter yang ke-8 membahas hubungan big data dengan innovation, khususnya proses innovation. Data dapat digunakan untuk memahami proses bisnis, menemukan ketidakefisienan, dan menciptakan proses yang lebih baik. Contohnya, data cuaca, harga pasar, sensor, dan prediksi hasil dapat dikombinasikan dengan untuk mendukung keputusan dalam
bidang pertanian sendiri. Selanjutnya, chapter yang ke-9 membahas penerapan Big Data pada US Department of Transportation. Chapter ini menekankan pentingnya sebuah metadata, data governance, privacy, security, dan perlindungan terhadap personality identifiable information. Jadi, semakin besar data yang dimiliki sebuah organisasi, itu semakin besar pula kebutuhan untuk mengelolanya ya dan melindunginya. Selanjutnya chapter berikutnya itu chapter 10 sampai dengan 12. Chapter 10 sendiri membahas bagaimana big data ditempatkan di pusat proses pengambilan keputusan. Nah, data harus dapat ditemukan, dipahami, dan dipercaya. Karena itu, kualitas data, governance reporting, analytics, dan data science harus dikelola secara terintegrasi. Fungsi tim data mencakup pembangunan sistem, support, dan quality, governance, reporting, hingga data science. Selanjutnya, chapter yang ke-11 membahas bagaimana mengekstraksi informasi dari multivariate temporal data. Data berdasarkan waktu dapat digunakan untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan mendeteksi masalah lebih awal ya. Yang kemudian yaitu chapter ke-12 membahas large scale time series forecasting. Ketika organisasi memiliki ribuan time series, diperlukan metode yang scalable, salah satunya itu dengan menggunakan ensemble forecasting. Dengan demikian, organisasi itu dapat melakukan prediksi dalam skala besar tanpa harus membangun model secara manual untuk setiap datanya. Nah, selanjutnya chapter yang ke-13, Big Data digunakan untuk meningkatkan generosity atau kegiatan donasi. Data dapat digunakan untuk memahami karakteristik, perilaku, dan motivasi seseorang dalam memberikan sebuah donasi. Namun, penggunaan data itu tetap harus memperhatikan trust, transparansi, relevansi, dan responsible use. Nah, yang selanjutnya chapter ke-14 ini membahas Big Data dalam bidang healthcare. Sumber data kesehatan dapat berasal dari clinical care, public health, penelitian medis, hingga customer-driven information. Integrasi data dan interoperabilitas EHR sangat penting agar data dapat digunakan untuk mendukung clinical decision making. Yang terakhir, chapter terakhirnya yaitu chapter ke-15 membahas struktur dan data tidak terstruktur. Data tidak hanya berbentuk tabel ya, tetapi juga dapat berupa teks, suara, gambar, dan juga sebuah video. Teknologi seperti Natural Language Processing atau NLP, Artificial Intelligence, NoSQL, ontologi, dan semantic analytics dapat membantu komputer memahami berbagai jenis data tersebut. Nah, jadi keseluruhannya kira-kira apa nih? Nah, kesimpulannya dari keseluruhan 15 chapter tadi ya, dapat disimpulkan bahwa big data itu bukan hanya tentang memiliki data dalam jumlah besar ya. Nilai sebenarnya muncul ketika data dapat dikelola, dianalisis, dan diubah menjadi insight yang mendukung sebuah keputusan. Nah, e-book ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan big data membutuhkan kombinasi antara teknologi, people, proses, data quality, governance, security, privacy, dan business knowledge. Dengan kata lain, proses big data dapat kita sederhanakan menjadi data, menjadi sebuah informasi, menjadi insight, menjadi decision, action, dan juga menjadi value. Jadi, organisasi yang mampu memanfaatkan big data secara tepat akan memiliki kemampuan untuk memahami kondisi, memprediksi perubahan, mengambil keputusan lebih cepat, dan menciptakan nilai yang lebih besar. Oke, kali ini saya akan menutup dengan rangkumannya ini 1 sampai dengan 15 chapter yang tadi ya, sebuah e-book Big Data dan Business Analytics. Semoga presentasi saya kali ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya Big Data dan Business Analytics dalam pengambilan keputusan di era digital saat ini. Terima kasih. Nanti like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.